Bapak Ibu, saudara-saudari, anak semua yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Sebelum lupa, yang belum sempat ketemu, selamat Natal untuk Anda semua. Membalas jawaban atau ngedumel sendiri? Selamat Natal, yang sana belum Natalan? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga kudus menjadi menarik selama kita perayaan Advent lalu Natal, juga membahas keluarga. Menjadi simpel sebenarnya. Kalau orang menikah ngucapin selamat, semoga keluarganya kita ikut-ikutan, semoga samawa. Besok lagi kalau ada yang perkawinan, ya semoga keluargamu KKN, itu ya, keluarga Kudus Nazaret. Ya enggak masalah, kita karena bukan hanya istilah, tetapi juga memang ada gambarannya. Keluarga Kudus Nazaret. Dan real, apa yang terjadi, apa yang diperjuangkan. Kalau keluarga yang sebelah, contohnya keluarga saha, tak ada. Tapi kalau disebut keluarga Kudus Nazaretnya, keluarga itu ada. Mau nggak seperti mereka? Kita tutup, amin. Nggak ada yang mau, ngapain ngerayain keluarga kudus? Saya lipat lagi. Nah, menjadi menarik sungguh di bacaan-bacaan bagaimana kedudukan sungguh keluarga di dalam karya keselamatan. Contoh saja, sekarang siapa yang hari ini ke gereja bersama keluarga? Sendiri ya, bukan keluarga tetangga ya. Tidak apa-apa, mau satu orang mau apa, hanya segini, lainnya jomblo semua. Tidak apa-apa. Om, sebelah itu istri bukan om? Loh, saya tanya, tante, sebelah itu suami. Kenapa enggak begini? Enggak mau ngakui. Ya, jangan lihat yang depan ya, jomblo kafe ya, masih kena. Nah, tidak apa-apa. Pasti secara lahiriah tidak mudah. Zamannya berbeda. Tetapi ayo kita lihat, lalu menjadi keluarga. Disebut keluarga kudus. Kekudusannya sekarang, ya, karena memang ada Yesus pertama. Yang kedua, bahwa hidup mereka dikatakan tadi di pengantar bukan keluarga yang hebat. Ya. Itu bedanya keluarga tukang kayu di Nazaret sama tukang kayu di Indonesia. Kalau di Nazaret sana tukang kayunya sederhana, kalau di Indonesia kaya, Pak Jokowi tukang kayu. Bukan itu. Disebutkan memang sederhana. Bahkan kita tahu sekitar kelahiran bagaimana mereka, baik Maria maupun Yusuf, bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang hebat secara pribadi, tapi bahwa mereka dipilih Allah, itulah menjadi hebat. Dan kekudusan tadi ditunjukkan juga bagaimana lalu perilaku, menjadi menarik. Nanti baca lagi. Bacaan pertama, bacaan kedua. Bacaan pertama ya nasihat sedikit. Ya. Menjadi menarik. Pertama yang dinasihatin ibunya. Biasanya yang, kenapa orang yang paling pertama dinasihatin karena apa? Menarik tadi, dinasihatin dulu istri, lalu baru suami, baru anak. Kenapa istri disebut dulu? Memang dari dulu ya wanita itu. Enggak, jangan sedih, tapi menarik di akhir bapak diulangi. Jadi dua kali sarwa kenehnya, ya, jadi sama aja. Istri disebut pertama. Kenapa?
Ya, kalau dinasihatin yang pertama, pasti ya memang perlu dinasihati. Ya, perempuan, jangan tersinggung ya, saya hanya membaca kitab suci. Tapi bapak-bapak dinasihati sampai 2 kali. Ya, bahkan supaya apa? Para bapak baca sungguh, kalau anakmu menjadi tawar hati itu karena bapak tidak bertobat. Dalam bacaan ini, bacaan menarik bacaan ini biasanya memang menjadi potongan untuk pernikahan. Bahwa kita ada contoh itu pertama, ada nasihat. Di keluarga kudus tadi di dalam kelemahan kekurangannya, tapi tiap kali dikatakan bahwa mereka bersandar pada Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana diterapkan di zaman ini. Harusnya dulu Maria Yusuf ada Yesus. Kalau sekarang di keluarga kita ada siapa di keluarga kita masing-masing? Dulu Yusuf, Maria, Yesus. Kalau di keluarga kita itu menjadi kudus. Lalu di keluarga kita om tante harus nyari lagi Yesus kecil. Malah jadi repot sekarang supaya genap seperti kudus. Enggak. Bacaan kedua mengatakan bahwa setiap dari murid Yesus dikuduskan. Jadi masing-masing dari mengambil peran. Ya kalau melihat bapaknya, ya melihat juga Allah di sana. Melihat ibu, Allah di sana. Orang tua melihat anaknya, melihat Allah di sana. Di dalam kapasitas masing-masing. Menjadi menarik di perjalanan tadi mengungsi 2 kali. Ya. Kita tahu ya Yusuf menerima tugas itu tidak mudah, tapi ketika mereka lalu menerima, mereka berjuang. Kekudusan ditunjukkan bagaimana mereka berjuang. Keluarga kudus tidak bebas dari segala kesukaran hidup sehari-hari. Yusuf sebagai bapa memang memutuskan tindakan walaupun sulit demi keluarga. Dan menyandarkan, menumpukan kehidupannya pada kuasa Allah. Mungkin juga tidak harus dibaca, benar tidak harus dibaca secara lahiriah. Banyak kudu nunggu mimpi wae. Ada loh orang yang nggak bisa mimpi, yang sudah lama nggak mimpi. Ada loh orang yang nggak mimpi itu. Anda nggak sadar. Kalau saya punya keahlian melanjutkan mimpi, enak tak? Iya, saya heran. Ya, pikirin aja yang kau inginkan pasti kebawa ke mimpi. Artinya apa? Di dalam keadaan tenang dia memutuskan. Orang bisa mimpi itu pasti tidurnya tibra. Kalau masih banyak pikiran, masih segala macam, nggak bisa mimpi. Ribet orang mimpi. Artinya permasalahan lalu dipikirkan dengan tenang. Menjadi menarik bahwa tiap-tiap kali mungkin tidak mengerti, tetapi bukan hanya semata menyandarkan, tetapi juga berjuang. Percaya berarti berusaha. Kita percaya lalu diam. Yusuf percaya dan berusaha sebaik mungkin agar lalu hidup berjalan menuju kebaikan. Itu yang percaya. Lalu bagaimana sekarang? Ayo kita lihat. Apakah masih cocok contoh itu? Jadi bukan lalu karena Yesus anak lalu menjadi Yesus Tuhan Allah hadir di situ. Setiap bacaan kedua mengingatkan setiap dari kita dikuduskan dan mempunyai tugas itu. Ayo kita lihat keluarga kita masing-masing. Bagaimana menunjukkan sikap beriman.
zaman itu. Ada contoh kecil, di paroki sebelumnya kami sering menerima live-in dari Jakarta sekitarnya. 5 dari 7 anak yang saya tanya tidak tahu pekerjaan orang. Tidak tahu pekerjaan orang tua. Saya kaget. Bukan dosa, nggak ngomongin dosa ya. Yang ngomongin dosa dari tadi. 5 dari 7 yang saya tanya tidak tahu orang tuanya kerjanya apa. Nggak penting bagi mereka ternyata. Yang penting ketika meminta ada. Saya merasa gila ya orang kota. Saya mikir, jangan-jangan umat saya juga. Lalu saya tanya umat yang sebagian besar petani peternak tuh. Sama, 5 dari 7 tahu pekerjaan orang tua. Tapi ditanya, nggak pernah ke kandang? Encan. Belum pernah. Udah pernah ke sawah? Belum pernah. Tidak tahu mereka orang tua bergumul dengan kotoran dari pagi sehari berapa jam. Nah, di sawah masih tatarannya, tahu pekerjaannya, tapi juga nggak tahu detail. Loh, lalu saya bandingkan hidup. Bagaimana lalu anak sungguh mengerti orang tuanya berjuang? Dan mungkin juga menjadi beda orang tua. Ada sebagian orang tua sebelum live-in itu tanpa sepengetahuan guru, tanpa sepengetahuan panitia, dan melihat tempat nanti yang mau dikunjungi sebegitunya. Memang bukan hanya anak, orang tua juga tidak tahu saya. Kalau makanan nggak cocok, kalau makanan juga nggak enak, orang di situ pasti sudah mati dari dulu kan. Kalau lalu airnya tidak bagus, mungkin orang juga sudah tahu. Ya enggak apa-apa, cuma saya kaget aja. Mana keluarga zaman sekarang merumuskan. Ya. Ya memang tidak harus melihat langsung. Mungkin juga ada tempat-tempat kerja yang tidak memungkinkan ya untuk dilihat. Ini cuma contoh kecil saja. Hal-hal itulah yang lalu membentuk keluarga ini. Nah sekarang kita lihat apa yang sungguh lalu menjadi ikatan yang membentuk sesuatu di dalam keluarga kita. Apa yang harus diperjuangkan di sana, apa yang harus diupayakan. Setiap dari pribadi di dalam keluarga dimampukan untuk mengambil bagian itu di dalam perkembangan keluarga. Kembali, ayo kita lihat lalu bagaimana itu dirumuskan. Tadi kepercayaan Yusuf mengupayakan usaha baik, tapi tidak lepas juga dari penderitaan dan kesulitan. Bahkan perbuatan baik juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak memperhatikan hidupnya. Kalau lalu keluarga Kristiani menjadi baik, saya kira juga menjadi batu sandungan atau menjadi suatu kritik yang tajam bagi keluarga-keluarga sekitarnya. Saya contohkan sederhana, nggak tahu cocok tidak di kota. Kalau kami berangkat bareng, entah di lingkungan,
entah di gereja, beraktivitas keagamaan, wujudkan iman bareng-bareng. Mungkin tidak dengan kata, tetapi ketika melihat keluarga-keluarga yang semacam ini, pasti lalu tergerak. Contoh sederhana, kalau kemarin Natal, lalu ketika keluarga atau saya ketika melihat lalu keluarga-keluarga agak komplit begitu, ada perasaan berbeda dalam diri kita. Ya memang tidak bisa kumpul semua, ya tidak apa-apa. Tetapi lalu hatinya, lalu masih bersama tidak? Apa suruh karena sudah beda agama? Bukan soal agama ini, soal cara hidup. Ya. Soal masing-masing mempunyai peran tidak di dalam perkembangan. Nasihat gak usah jauh-jauh. Tadi 2 bacaan, bagaimana nasihat masing-masing untuk anggota, bagaimana harus berubah. Bagi yang menghormati bapaknya seperti apa? Seperti apa? Menghapus dosa. Menghormati ibunya seperti apa? Ya, jadi PR ya nanti lagi. Ada banyak di dalam perjumpaan, ada permasalahan ini. Saya tiap kali katakan, mulai sekarang yang masih punya orang tua, apapun kata mereka, apapun pendapat mereka, jangan pernah bantah. Benar nggak benar, apapun. Kenapa? Anda bawakan bulan di depan mereka, Anda bangunkan apa? Bangunan yang hebat. Depan orang tua, kamu adalah anaknya, titik. Ya. Dan semakin nanti tua, semakin aneh. Nggak usah tersinggung yang sepuh, kami semua akan tua. Artinya apa? Hanya anak-anak itulah miliknya. Hanya anak itulah yang bisa dibanggakan. Itu. Lalu menunjukkan kediriannya, semakin rewel. Kalau ditanya sungguh enggak, mereka cuma mau diakui saja. Jangan habiskan energi anak-anak. Anak-anak itu maksudnya Anda dan saya yang tua. Kami sudah yatim piatu berempat. Anda lah jadi inti Anda. Yang masih punya orang tua, jaga dia. Ya. Apapun itu, mau bawakan gunung, mau bawakan apapun, seluruh penghasilanmu, kekayaanmu, kau orang hebat, di depan mereka engkau adalah anak. Serius itu. Nggak bisa, memang nggak usah dibantah. Ya. Semakin kita semakin memberi hal yang baik, mereka semakin merasa tidak baik. Dan pasti mereka semakin berkeras. Udah. Dengerin, keluarin. Nggak usah masuk sini. Mata nyereh hati. Dengerin saja. Mampu wujudkan, tidak mampu doakan. Karena seribut apapun, ya, semenuntut apapun orang tua, dia membalik badan mendoakan Anda. Benar enggak orang tua? Ini terus, ini gara-gara pakai topi ini jadi semua jawabanmu. Wah, enggak. Semoga Bapak Ibu, pesta keluarga kudus ini juga lalu menjadi inspirasi hidup kita, menjadi berkat untuk kita. Dari Anda diberkati, dikuduskan. Setidak mampu apapun anggota keluarga Anda, itu juga menjadi berkat. Saya ngomongin menasihatin, bukan menasihatin orang tua yang merasa didukung, ya. Tapi saya juga ingat anak-anak, ya.
Anak-anak kita tidak bisa memilih toh menjadi anak siapa, terima saja. Anak-anak jujur, kalau mau Anda dari hati halal dan tidak dosa, mau tukar orang tua toh? Enggak lah, ya seringkali ya. Jadi sebenarnya anak seringkali sudah berjuang untuk itu. Jadi semoga pemahaman ini dicontohkan ini setiap tua, ayah berjuang, ibu, anak-anak juga berjuang. Semoga lalu dengan pemahaman ini kita saling bisa meneguhkan dan menguduskan. Dan semoga akhirnya keluarga-keluarga Kristiani menjadi keluarga seperti keluarga kudus. Amin.